Halo teman-teman, jumpa lagi bersama DG. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini DG akan menceritakan alur anime Suito Shuruki no Wistoria episode 1. Anime ini mengisahkan tentang Will Selford, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi Magia Vendor atau penyandang gelar penyihir terkuat di negaranya. Namun impiannya itu berbanding terbalik dengan kemampuannya yang sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Kondisi buruk ini pun pada akhirnya membuat Will selalu dikucilkan di sekolahnya. Sebelum lanjut, DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Oh iya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Shin pun mempresentasikan sebuah dunia di mana di dalam dunia itu begitu menjunjung tinggi kemampuan sihir. Di dalam Akademi Sihir Regarden, memiliki talenta sihir merupakan segalanya. Tapi anehnya, di dalam akademi itu terdapat seorang siswa yang tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Di dalam sebuah kelas, seorang guru sihir yang diketahui bernama Edward Servants tiba-tiba menunjuk salah satu siswanya untuk maju ke depan. Namun siswa tersebut nampak sibuk sendiri hingga mengabaikan panggilan sang guru. Siswa yang bernama Will Selford itu pun begitu kaget setelah Pak Edward meneriakinya. Sambil gemetaran, pemuda itu lantas maju guna menunjukkan praktek sederhana penggunaan elemen sihir api. Menurut Pak Edward, teknik ini sangat mudah dan semua orang pasti bisa melakukannya. Will pun mengeluarkan tongkat sihirnya dan dia mulai merapalkan mantra. Tapi setelah mencoba beberapa saat, sayangnya sihir itu tidak pernah terjadi. Ruang kelas yang awalnya sunyi itu pun langsung berubah penuh gelak tawa menyaksikan kebodohan Will yang tidak mampu mengeluarkan sihir. Pak Edward lantas memerintahkan semua siswa untuk diam. Dia pun bingung sekaligus kecewa. Mengapa akademi yang begitu prestisius ini memiliki seorang murid yang tidak bisa menggunakan sihir paling mudah? Edward lantas memanggil Will dengan sebutan learner, di mana itu merupakan julukan bagi siswa yang hanya mahir dalam menghafal teori dari buku, tapi nol besar dalam hal sihir. Sedetik kemudian seorang murid yang bernama Sion Alster tiba-tiba membuat sihir api sederhana di hadapan Will. Pak Edward pun memperingatkan Sion untuk tidak berbuat ngawur. Namun dengan sombong Sion berdalih, dan dia berkata bahwa hal ini dilakukannya hanya untuk memberikan sedikit semangat pada Will. Edward pun segera mematikan api itu dengan teknik sihirnya. Dia menegaskan bahwa sihir adalah segalanya. Sihir merupakan otoritas tertinggi, dan energi sihir merupakan kekuatan yang bahkan penggunanya disebut sebagai pahlawan. Oleh karena itulah memiliki talenta sihir sangat dihargai dalam akademi ini. Jelas sekali Pak Edward tengah menyinggung Will. Sebagai siswa nol besar yang tidak bertalenta sihir, Will sungguh tidak pantas mendapatkan pendidikan di tempat ini. Edward bahkan meminta Will untuk segera meninggalkan akademi ini jika dia tidak ada kemajuan sama sekali. Bel pun berbunyi panjang pertanda pelajaran telah berakhir. Sion dan rekan-rekannya nampak membuli Will yang hendak menuju dungeon sendirian. Tapi di sini muncul seorang gadis yang membela Will dari tindakan perundungan Sion. Sambil marah-marah, gadis yang diketahui bernama Colette itu menegaskan bahwa Will lebih baik dari Sion dan bahkan jauh lebih giat dari semua orang. Dia pun meminta agar Sion tidak menghina Will seenaknya. Tapi Sion malah tertawa. Dia lantas berkata bahwa modal giat saja sangat kurang, apalagi untuk menjadi seorang Magia Vendor. Shin pun berpindah di masa lalu.
di mana kala itu semua orang terjebak di dalam kegelapan tanpa mengenal keberadaan langit. Dunia ini pun sangat terancam dari sosok para penjelajah angkasa. 5 penyihir hebat kemudian bangkit untuk menghadapi penjajah angkasa. Mereka menghalau para penjajah dan menciptakan semacam penghalang besar di langit. Langit yang sebelumnya gelap, tiba-tiba menjadi cerah hingga menciptakan perdamaian dunia. Magia Fender merupakan sebutan untuk mereka yang memiliki gelar penyihir terkuat hingga saat ini. Itu adalah gelar tertinggi yang diidam-idamkan semua orang. Scene pun berganti dan menceritakan masa lalu Will bersama seorang gadis bernama Elvaria. Elvaria nampak bercerita tentang sebuah kisah dari buku yang dibacanya pada Will. Dia berkata bahwa matahari dan bulan mengambang tinggi di atas langit. Kemudian matahari itu terbenam dengan indah di balik cakrawala. Will sendiri begitu antusias mendengarkan cerita Elvaria. Jika keduanya bisa pergi ke puncak menara yang paling dekat dengan langit, mungkin mereka bisa menyaksikan matahari yang terbenam. Will pun mengajak Elvaria untuk mewujudkan mimpi itu, dan keduanya berjanji bahwa pada suatu hari nanti akan melihat matahari itu. Sayangnya itu hanyalah janji semasa kecil saja. Apalagi Elvaria adalah gadis jenius karena bisa menjadi Magia Fender termuda. Berkat talentanya yang sangat luar biasa itu, Elvaria pun harus pergi ke puncak menara. Sementara Will hanyalah cecungu yang tidak memiliki kemampuan. Demi memenuhi janji itu, Will masih berjuang mati-matian hanya untuk bisa berdiri di samping Elvaria. Kembali ke masa kini, di mana Warner Nordgram memarahi Will habis-habisan. Bukan tanpa alasan, ternyata Will Selford telah pergi ke dungeon sendirian hingga lantai ke-7. Sebagai informasi, Pak Warner merupakan guru yang selalu membimbing dan memberikan pengarahan khusus pada Will. Di sini Warner berkata bahwa Will berhak mendapatkan 2 kredit setelah mengalahkan Evil Guard. Lelaki itu lantas bertanya, apakah Will masih bercita-cita untuk menjadi Magia Fender? Warner melanjutkan, untuk pergi menuju puncak menara, setidaknya Will harus naik tingkat ke institut tinggi. Oleh karena itulah, Will harus memiliki segunung kredit dari ujian tulis, ujian praktek sihir, serta praktek lapangan. Tanpa kemampuan sihir, Will tidak mungkin bisa mendapatkan kredit dari ujian praktek. Naik tingkat dengan praktek lapangan saja adalah hal yang juga sangat tidak masuk akal. Penjelasan singkat Pak Warner itu pun membuat Will sangat tercengang. Warner menegaskan bahwa setidaknya Will harus bisa mendapatkan 4 kredit pada ujian terakhir minggu ini. Will pun mulai panik dan segera mencari informasi di buku catatannya untuk mendapatkan kredit tambahan. Namun tanpa disengaja, Pak Warner malah memberikan informasi pada Will tentang kemunculan monster Baskerville di lantai 6. Hingga saat ini sepertinya tidak ada satupun learner yang bisa mengalahkan monster tersebut. Tentu saja Will begitu gembira mendapatkan informasi itu. Namun tanpa disangka, ternyata di luar ruangan Sion telah menguping pembicaraan antara Will dan Warner. Disinilah Sion memiliki rencana busuk untuk menyingkirkan Will dari akademi ini. Di dalam dungeon lantai 6, Sion berkata pada kedua rekannya bahwa dia akan melenyapkan Will karena Akademi Sihir Regarden tidak membutuhkan siswa seperti Will yang tidak bertalenta. Jika Sion bisa mengalahkan monster yang diincar Will, jelas saja dia akan mendapatkan kredit dan Will bakal dikeluarkan dari akademi. Salah seorang temannya pun tidak yakin bisa melakukan hal itu, dan ini benar-benar membuat Sion sangat marah karena merasa diremehkan. Namun setelah berjalan beberapa saat, tanpa diduga salah satu member party Sion terhempas parah karena serangan monster. Will yang saat itu juga berada di dalam dungeon terlihat begitu waspada dan segera bergegas menuju TKP. Dia pun menyadari ternyata monster yang mengamuk itu adalah Evil Sentinel. Di sini Will merasa aneh. Seharusnya Evil Sentinel yang memiliki 10 kredit tersebut berada di lantai yang jauh lebih dalam. Selain itu dia tidak menyangka, ternyata pemuda yang berteriak dan meminta tolong itu adalah Sion. Sion nampak ketakutan setengah mati. Apalagi sihir apinya tidak berguna untuk melawan Sentinel. Sebenarnya Will ingin sekali menyelamatkan Sion, tapi dia jadi ragu karena setiap hari Sion selalu menghina dan membulinya.
Ketika keraguannya semakin menjadi-jadi, tanpa disangka Will mengingat dan mendengar suara Elvaria. Gadis itu pun berkata kalau Will adalah orang paling baik dan juga paling berani yang pernah dikenalnya. Elvaria lantas tersenyum sembari memberikan sebuah Google atau kacamata pada Will. Kenangan itu sungguh membuat Will merasa bahwa dia adalah orang yang sangat menyedihkan. Padahal impian terbesarnya hanyalah berdiri di samping Elvaria saja. Ketika Sentinel semakin dekat dan hendak menghabisi Sion, tiba-tiba saja Will berlari kencang dan mengayunkan pedangnya untuk menghalau serangan monster tersebut. Alhasil, Will pun berhasil menyelamatkan Sion dari malapetaka. Di sisi lain, Pak Edward menyatroni ruangan Pak Warner dengan wajah gelisah. Dia lantas berkata kalau Sion telah memasuki dungeon tanpa izin. Jelas saja Pak Warner tercengang. Bisa-bisanya seorang putra bangsawan berani melakukan tindakan menyusahkan seperti itu. Pak Edward pun meminta tolong pada Pak Warner untuk mencari Sion. Ketika Pak Warner menyadari kalau Sion berada di lantai 6, dia pun nampak lega dan langsung mengurungkan niatnya menolong Sion. Dia lantas meminta Edward tidak khawatir karena Will Selford ada di sana. Kembali ke dalam dungeon, di mana Will sibuk bertarung melawan Evil Sentinel. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, Will mampu menebas jari dan bahkan menghujamkan pedangnya di pundak si monster. Pemandangan aneh ini pun membuat Sion benar-benar tidak percaya. Dia terkejut melihat sosok Will Selford yang sangat berbeda. Warner dan Edward ternyata juga menyaksikan pertarungan ini melalui bola sihir yang terkoneksi dengan familiar Will yang bernama Kiki. Ketika Pak Edward tidak mempercayai kejadian ini, saat itulah Pak Warner menjelaskan kalau Will adalah butiran debu di tempat yang tidak semestinya. Pun demikian, pemuda itu memiliki kekuatan fisik, kemampuan dwarf, ketangguhan observasi super yang mampu mengingat pola gerakan lawan dalam sekali lihat. Will memang tidak bisa menggunakan sihir, tapi di dunia sihir ini dia adalah satu-satunya Swordmaster atau seorang pendekar pedang. Pertarungan pun berlangsung dengan begitu sengit. Will lantas mengakuisisi pedang besar si monster dan menggunakannya. Evil Sentinel yang marah lantas melontarkan serangan laser super panas pada Will. Tapi dengan kekuatan fisiknya, Will berhasil menebas laser tersebut hingga membelah dan menghancurkan tubuh Evil Sentinel. Setelah mengalahkan Evil Sentinel, Will segera menghampiri Sion dan menanyakan bagaimana kondisinya. Tapi bukannya berterima kasih, Sion malah marah dan terlihat semakin kesal tiada tara. Di ruangan Pak Warner, Edward juga merasa tidak terima karena seharusnya tidak ada yang bisa menandingi penyihir tanpa teknik sihir. Lelaki itu pun pergi begitu saja dengan perasaan yang begitu kesal. Pada keesokan harinya, Will mendatangi ruang kerja Pak Warner dengan membawa bukti tengkorak Evil Sentinel. Hal ini pun dianggap sebagai bukti kalau Will berhasil mengalahkan monster tersebut. Pak Warner lantas berkata bahwa Will berhak menerima 10 kredit dan tentu saja hal ini benar-benar membuat Will begitu bersemangat. Jadi ini adalah kisah seorang pemuda yang bisa menjungkir balikkan dunia. Kisah di mana tongkat sihir bertemu dengan pedang Wistoria. Kisah kembali 5 tahun yang lalu, di mana kala itu Will masih berumur 10 tahun. Seperti biasanya, Will selalu jadi bahan ejekan teman-temannya karena tidak bisa menggunakan sihir. Lebih parahnya lagi, Will ternyata hanyalah umpan agar Elvaria mau masuk akademi. Setelah itu dia pun jadi tidak berguna, dan kemungkinan akan dikeluarkan dari akademi karena Elvaria telah menjadi Magia Vendor. Pak Warner pun mendampingi Will menghadap ibu kepala sekolah. Kepala sekolah yang bernama Cauldron Anov ini lantas memberikan sebuah pedang tanggung pada Will dengan teknik sihirnya. Walau tatapan mata Will nampak kosong, namun dia tetap menerima pedang tersebut. Ketika Bu Cauldron menyerang Will dengan lingkaran sihirnya, tiba-tiba saja Will mendorong Pak Warner agar tidak terkena imbas serangan. Dia bahkan bergerak secepat kilat sembari menghancurkan semua lingkaran sihir milik Bu Cauldron. Disinilah Pak Warner sangat terkejut. Dia bahkan tidak sanggup berkata-kata menyaksikan kemampuan unik Will yang begitu gila. Bu Cauldron sendiri malah tertawa melihat kemampuan tersembunyi Will. Dia lantas berkata pada Warner bahwa Will akan diizinkan dalam menempuh pendidikannya di Akademi Sihir Garden.
Ini merupakan pengalaman yang begitu menarik bagi Bu Cauldron. Baru pertama kali ini dia melihat sebuah pedang yang ingin sekali menjadi tongkat sihir. Tanpa diduga fakta ini membuat Will menangis. Will lantas bertanya pada Bu Cauldron, jika dia belajar dengan sungguh-sungguh apakah dia diperbolehkan memanjat ke puncak menara. Bagaimanapun juga Will ingin bertambah semakin kuat untuk menyusul Elfaria di menara itu. Bu Cauldron pun menjawab bahwa mungkin saja itu bisa terjadi, asalkan Will mau berusaha keras tanpa mengenal letih, serta memiliki tekad kuat dan pantang menyerah. Beberapa saat kemudian, Pak Edward mendatangi ruang kepala sekolah. Lelaki itu meminta pada Bu Cauldron agar mengeluarkan Will Selford dari akademi ini. Edward beralasan bahwa pendekar pedang seperti Will tidak boleh berada di dalam akademi. Edward benar-benar tidak sudi mengakui Will sebagai sosok yang mampu mengungguli para penyihir. Bu Cauldron pun menanggapinya dengan santai. Dia menjelaskan bahwa Will adalah murid yang selalu meraih nilai terbaik di ujian tulis. Karya tulisnya juga sangat menarik. Jika akademi ini mengabaikan kekuatan sihirnya, bisa dipastikan kalau Will adalah siswa paling teladan yang sangat ideal. Selain menjadi magia vendor, jalan karir Will masih terbuka luas. Bu Cauldron menegaskan bahwa salah satu kewajiban akademi adalah membina para murid berprestasi agar mereka siap di hari penentuan. Tapi yang jadi masalah utamanya, Will benar-benar keras kepala dan memaksakan dirinya menjadi seorang magia vendor. Dikarenakan Pak Edward telah mengetahui kekuatan Will, Bu Cauldron pun memberikan izin pada lelaki tersebut untuk melakukan pengujian pada Will. Jika Will sampai gagal dalam ujian ini, maka Bu Cauldron pasti memberikan kuasa penuh pada Edward untuk mengeluarkan pemuda itu. Jelas saja Pak Edward langsung tersenyum. Dia pun begitu bersemangat memberikan pelajaran pada Will. Selain itu, Edward bahkan dibebaskan dalam menentukan ujian yang akan diberikannya pada Will. Di dalam perpustakaan akademi, Will dan Colette yang sedang fokus belajar tiba-tiba saja dikagetkan oleh kemunculan Pak Edward. Edward pun memerintahkan Will untuk mendatangi aula sihir bersamanya. Di dalam aula sihir, Pak Edward mengungkapkan bahwa dia hendak memberikan remedial pada Will karena pemuda itu sering gagal dalam praktek sihir. Will pun begitu bingung mengapa Pak Edward tiba-tiba memberikan sesi remedial padanya. Namun di sini Edward bermaksud menilai kemampuan Will secara sepihak. Sementara tugas Will hanyalah satu, di mana untuk mendapatkan kredit tambahan dia harus mendaratkan satu serangan pada Edward. Jika berhasil, maka Pak Edward akan memberikan 5 kredit pada Will. Tapi jika sampai gagal, maka Will akan dikeluarkan dari akademi ini. Will pun begitu terperanjat mendengarkan ocehan Pak Edward. Sayangnya dia tidak bisa protes dan hanya memilih diam dalam menjalankan remedial ini. Ujian pun dimulai ketika Edward melepaskan serangan teknik sihir hitamnya. Sementara itu Bu Cauldron memanggil Pak Warner di ruangannya. Wanita itu lantas menunjukkan pertarungan antara Pak Edward melawan Will. Ini merupakan ujian yang telah disetujui Bu Cauldron, di mana Pak Warner dilarang ikut campur dan menghentikan ujian ini. Di sini Bu Cauldron harus bersikap netral dengan mendengarkan opini Edward. Ujian ini diperlukan untuk menilai apakah Will layak menjadi seorang magia vendor. Jelas saja hal ini membuat Pak Warner sangat terkejut. Bukan tanpa alasan, Warner menyadari kalau Edward adalah orang yang pernah menjadi kandidat magia vendor terbaik. Meski waktu itu dikalahkan, tapi Edward tetaplah juara yang pernah mencapai puncak menara. Kembali di aula, di mana Pak Edward mengerahkan sihir Dex Darbican yang membuat Will kesulitan karena sihir itu memiliki daya ledak yang lumayan besar. Will pun berlari sembari berusaha menyerang Edward dari belakang. Sayangnya hal itu tidak berarti karena sihir proteksi Pak Edward sangatlah kuat. Pak Edward berkata kalau serangan sihir tidak akan berguna untuk melawannya. Will pun nampak terpental hebat akibat imbas sihir ledakan. Pemuda itu kemudian terjatuh hingga membuat kacamatanya retak. Will menyadari kalau Pak Edward menggunakan sihir tanpa rapalan yang memiliki aktivasi cepat. Pak Edward yang merasa di atas angin lantas berkata bahwa dia hanya menggunakan sihir api dan penghalang untuk melawan Will. Dia pun kembali mengeluarkan sihir ledakannya, di mana kali ini banyak sekali rentetan sihir berlapis yang menyerbu Will.
Walau Will sudah berusaha berlari secepat mungkin, namun usahanya jadi tidak berguna karena ledakan beruntun Edward selalu mengincarnya. Layaknya sebuah simfoni, Pak Edward sangat menikmati pertarungan dan hendak menghabisi Will. Walau masih sanggup berdiri, tapi Will mengakui kalau dirinya tidak mungkin menang melawan penyihir kelas 1. Dia pun berandai-andai jika saja ada sebilah pedang di tangannya saat ini. Sementara itu di ruangan loker akademi, Colette yang begitu mengkhawatirkan keadaan Will tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Kiki yang berdarah-darah. Melihat Kiki yang berusaha membuka loker milik Will, saat itu juga Colette menyadari bahwa telah terjadi sesuatu pada Will. Tanpa pikir panjang, gadis itu pun segera membantu Kiki. Oke, kita kembali lagi pada Will yang nampak tergolek tidak berdaya. Pak Edward menceramahi Will karena cita-citanya sungguh tidak masuk akal. Menjadi Magia Vendor merupakan puncak dari segala macam penyihir. Posisi itu tidak akan bisa dicapai oleh Will yang tidak akan mampu melampaui Edward. Edward lantas memberikan kuis pada Will mengenai pertempuran Garzaronso, di mana para dwarf yang berjumlah 10.000 prajurit tengah melakukan pemberontakan. Parahnya, hanya diperlukan satu penyihir saja untuk menghancurkan 10.000 prajurit tersebut hanya dengan sekali ayunan tongkat. Dengan penuh amarah, Pak Edward menginjak kepala Will dan mengatakan kalau itulah aturan di dunia ini. Apapun alasannya, pedang tidak akan mungkin bisa menandingi tongkat sihir, dan itu adalah hal yang sangat mutlak. Tapi Will tetap keras kepala dan melawan pernyataan Edward. Bagaimanapun juga dia tetap pada pendiriannya yang ingin menggapai posisi Magia Vendor. Pak Edward lantas bertanya apa yang mendasari tekad Will tersebut. Sambil mengeluarkan Google pemberian Elfaria, Will menegaskan bahwa dia ingin hidup bersama orang yang dia cintai. Menepati janji pentingnya pada Elfaria untuk menyaksikan matahari terbenam di atas langit. Pak Edward pun terkejut dan tidak habis pikir mendengar jawaban Will yang begitu konyol. Pun demikian Will tidak peduli. Mau sesulit apapun jalannya, tetap saja dia akan mewujudkan impiannya itu. Tanpa diduga saat itu juga Colette berlari dan melemparkan sebuah pedang pada Will. Will pun sangat berterima kasih pada Colette karena kini dia benar-benar siap bertarung melawan Pak Edward. Pak Edward yang kesal langsung saja mengeluarkan sihir spesialnya untuk menghantam Will. Tapi dengan santainya Will malah membelah serangan sihir tersebut. Edward lantas mengerahkan rentetan sihir apinya. Sebenarnya Will gemetaran hebat menyaksikan keseriusan Edward dalam pertarungan ini. Will sadar kalau ini merupakan dinding besar yang harus dilaluinya untuk menjadi Magia Vendor. Sebenarnya Will bisa saja kabur, tapi tekad kuatnya berkata lain. Apalagi ini adalah salah satu kesempatannya untuk bisa maju. Will pun berlari kencang sembari menebas seluruh sihir Pak Edward yang terus mengincarnya. Di dalam hatinya Will mengetahui bahwa pertempuran Garzaronso masih memiliki cerita lanjutan. Gareth yang merupakan jenderal pasukan dwarf terus berjuang sekuat tenaga meski dia kehilangan semua rekan-rekannya. Namun pada akhirnya dia berhasil mendaratkan satu serangan pada sang penyihir. Sang penyihir pun memuji kehebatan Gareth yang sangat pemberani. Layaknya kisah pertempuran itu, saat ini Will tengah menempatkan dirinya seperti dwarf yang bertarung gagah berani dan hanya bermodalkan sebuah pedang saja. Will lantas melemparkan batu pada Pak Edward, tapi serangan itu bisa dihentikan Edward dengan begitu mudah. Ternyata lemparan batu hanyalah pengalihan serangan saja. Will pun memanfaatkan momen ledakan yang ditimbulkan oleh serangan sihir Pak Edward untuk melompat jauh lebih tinggi. Sedetik kemudian dia mendaratkan tebasan pamungkasnya pada Pak Edward hingga pelindung atau proteksi sang guru tersebut terlihat hancur berantakan. Keduanya pun saling melesatkan serangan satu sama lain. Hebatnya, Will mampu menorehkan sedikit luka goresan pada pipi Pak Edward. Jelas saja Pak Edward sangat geram menerima kenyataan ini. Dia pun pergi begitu saja sambil menyampaikan bahwa Will berhak mendapatkan 5 kredit dari pertarungan ini. Colette dan Kiki lantas mendatangi Will yang terlihat sangat kepayahan dan pingsan di tempatnya. Sementara itu Bu Cauldron terlihat begitu senang atas kemenangan Will. Wanita itu menilai kalau Will begitu hebat karena sanggup menembus penghalang milik Edward. Menurut Cauldron, Will adalah pemuda yang tidak gampang menyerah
serta tebasan pedangnya bisa menyaingi kekuatan sihir. Pada suatu pagi, Will terlihat sangat bersemangat dalam mengantarkan koran pada para pelanggannya. Dia lantas bertemu dengan Pak Donan yang merupakan salah satu warga kota. Setelah ngobrol singkat, Will pun kembali melanjutkan tugasnya untuk mengantarkan koran. Ketika berlari menuju tangga, tanpa diduga kaki Will tersandung hingga membuatnya mulai terjatuh. Koran di tasnya pun juga berhamburan. Namun dengan skill yang dimilikinya, Will bisa mengendalikan tubuhnya sembari dengan cepat mengumpulkan seluruh koran. Pun demikian, masih ada satu koran saja yang jatuh di lantai. Ketika dia memungut koran itu, tanpa sengaja dia melihat isi berita di mana Elfaria, sang Albisvina, berhasil menciptakan sihir baru. Hal ini pun membuat Elfaria menjadi penyihir pertama dalam sejarah yang mampu menciptakan 12 sihir orisinal. Di sini Will menyadari kalau institut tinggi telah memberikan order kepada seluruh siswa, di mana kliennya ternyata adalah Elfaria itu sendiri. Jelas saja berita ini membuat Will begitu kaget. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Rigarden Dormitorius, Will terlihat menemui salah satu rekannya, yaitu Rusty Nauman. Rusty sendiri adalah siswa Akademi Sihir Rigarden tahun ke-6 yang sama seperti Will. Dengan penuh semangat, Will ingin Rusty menyiapkan sebuah item sihir untuknya. Rusty pun bertanya mengapa Will begitu tergesa-gesa. Will lantas mengungkapkan kalau ada sebuah order dari Elfaria. Oleh karena itulah dia harus fokus menyelesaikan order tersebut dan tidak mengambil kelas. Dibutuhkan banyak inti es dari Frostwalker dan juga butuh banyak katalis untuk menuntaskan order. Will memerlukan item sihir Rusty karena sebentar lagi dia akan bergegas menuju dungeon lantai 4. Rusty pun tertawa menanggapi permintaan Will yang tidak pernah berbasa-basi. Sepertinya Rusty sendiri telah menyiapkan sebuah item sihir untuk Will dan juga telah meningkatkan fungsinya. Dia lantas memberikan item sihir berupa 3 buah bola. Jelas sekali Will begitu senang menerima item tersebut. Will pun langsung meluncur ke TKP sembari menerima roti pemberian Rusty. Di dalam dungeon, Will melihat banyak sekali para siswa yang sibuk menyelesaikan order dengan mengalahkan banyak monster. Mereka semua sangat bersemangat berkat permintaan Elfaria. Will pun tidak mau kalah dan harus lebih bersemangat dari yang lainnya. Tapi tiba-tiba saja dia merasakan sebuah ledakan hebat. Ternyata ledakan itu merupakan teknik sihir milik Sion. Di dalam hatinya, Sion menyadari kalau monster seperti Frostwalker sangatlah lemah dan tidak cukup untuk membuatnya jadi semakin kuat. Di sini Will mengakui kehebatan Sion. Dia juga merasakan aura haus darah dari pemuda tersebut. Tapi dia tidak ada waktu untuk memuji Sion. Bagaimanapun caranya, dia harus bergegas masuk ke dalam dungeon yang lebih dalam lagi supaya bisa mengalahkan monster. Setelah berlari beberapa saat, Will bertemu dengan seorang gadis yang diserang oleh 3 kawanan monster besar. Tanpa banyak bicara, Will langsung menebas 3 monster tersebut dengan sangat cepat. Si gadis pun begitu kaget dan hanya terduduk diam menyaksikan kehebatan teknik berpedang Will yang sangat luar biasa. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kawanan monster itu bisa dikalahkan dengan sebilah pedang dan bukannya sebuah tongkat sihir. Sambil gemetaran, gadis yang bernama Iris Garcil itu langsung berterima kasih karena Will telah menolongnya. Setelah berjalan beberapa saat, Iris kini mengetahui kalau Will merupakan learner atau siswa tanpa talenta sihir yang terkenal se-akademi. Pun demikian, Iris tidak merasa terganggu dan merendahkan Will sama sekali. Meski Will tidak bisa menggunakan sihir, namun Iris menilai kalau Will adalah sosok yang memiliki kemampuan hebat. Oleh karena itulah dia sangat menghormati Will sebagai seniornya. Seperti kebanyakan siswa lain, kedatangan Iris ke dalam dungeon ini adalah untuk mengerjakan order serta membantu Magia Vendor. Dia ingin bisa membantu sebisanya walau hanya sedikit. Will pun terdiam mendengar pernyataan Iris yang tidak berlebihan. Di dunia ini tidak ada langit yang sebenarnya. Langit yang ada hanyalah penghalang besar yang dibuat oleh Magia Vendor dengan energi sihir besar. Menurut legenda, jika penghalang langit itu sampai hancur, maka dunia ini akan diselimuti oleh kegelapan dan malapetaka akan terjadi. Will pun begitu yakin kalau tindakan sekecil apapun dalam membantu Magia Vendor pasti akan bermanfaat untuk menopang langit. Sedetik kemudian Iris bercerita pada Will kalau dia pernah bertemu Elfaria.
Kala itu Iris tidak berkutik karena dikepung oleh banyak monster di dalam dungeon. Saking putus asanya, Iris pun hanya bisa berpikir kalau ajal telah menantinya. Tapi anehnya, para monster ganas itu nampak terdiam terjebak di dalam bongkahan batu es yang cukup besar. Ketika menoleh, tanpa diduga Iris mendapati sosok Elfaria yang tersenyum sembari mengulurkan tangannya. Oleh karena itulah Iris merasa sangat senang jika bisa mengabdi pada Elfaria, apalagi hanya sekedar mengerjakan ordernya. Beberapa saat kemudian Will langsung serius melihat sebuah goa yang mencurigakan. Dia cukup yakin kalau di dalam goa tersebut terdapat monster yang besar. Walau tidak bisa ilmu sihir, namun Will bisa memastikan keberadaan si monster. Menurutnya sihir memang hebat, tapi itu bukanlah hal yang mutlak jika dipergunakan di dalam dungeon. Bahkan Will yang nol besar sekalipun dalam hal sihir, masih bisa menutupi kekurangannya dengan pengetahuan, kebijaksanaan, serta pengalaman. Saat berada di tengah-tengah ruangan, Will segera menyelamatkan Iris karena seekor monster yang bertubuh besar tiba-tiba datang menyerang. Iris pun menyadari kalau monster besar tersebut adalah Frostrex. Monster itu nampak menyeringai sambil melontarkan nafas esnya yang cukup dingin. Nyatanya, Frostrex merupakan subspesies Frostwalker yang jauh lebih unggul. Monster ini cukup spesial karena dihargai sebesar 6 kredit. Semburannya begitu cepat dan memunculkan bunga es tajam yang mematikan. Iris pun meminta Will untuk tidak menyerang Rex, ditambah lagi monster itu sangat kebal terhadap berbagai serangan fisik. Rex mampu membekukan semua lawan yang menyentuhnya. Hal inilah yang membuatnya kerap disebut sebagai pembunuh dwarf. Cara untuk mengalahkan Frostrex hanyalah menembakkan sihir jarak jauh saja. Dan tentu saja Iris yakin kalau Will tidak mungkin bisa mengalahkannya. Tapi Will malah meminta Iris tenang, apalagi dia mengaku kalau dirinya pernah mengalahkan Rex beberapa kali. Sembari menyiapkan item sihir pemberian Rosti, Will berlari kencang sambil menghindari semburan Rex. Dia lantas melompat dan membelakangi si monster. Kecepatan Will yang luar biasa itu membuat Rex benar-benar sangat kebingungan. Monster itu pun menembakkan lasernya secara ngawur hingga membuat area pertarungan jadi porak-poranda. Kesempatan itu pun digunakan Will untuk melemparkan alat sihir sederhananya, di mana si monster benar-benar tidak berkutik terikat oleh tali super kuat yang mengekangnya. Kelemahan Frostrex adalah api dan ledakan. Disinilah Will menggesekkan tuas di tangannya hingga menimbulkan api panas yang menyelimuti seluruh talinya. Ketika api tersebut mencapai 3 bola di ujungnya, disitulah terjadi ledakan super besar hingga menghancurkan seluruh tubuh Frostrex. Menyadari begitu hebatnya item sihir buatan Rosti, Will pun merasa harus berterima kasih pada pemuda tersebut. Iris sendiri sangat terpukau menyaksikan kehebatan Will yang sangat luar biasa. Tapi disinilah Iris menunjukkan sisi dirinya yang lain. Dia masih tidak menyangka, ternyata kemampuan Will benar-benar sangat berbeda jauh dari desas-desus yang bertebaran. Setelah mendapatkan inti Frostrex, Will pun mengajak Iris untuk segera kembali ke akademi. Tentu saja Iris langsung mengiyakan ajakan Will. Beberapa saat kemudian, di menara Mercedes Kauris, Iris nampak bingung memikirkan sosok Will Selford. Menyadari kekurangannya di bidang sihir, Will berani melakukan improvisasi pada bidang lainnya. Iris menilai bahwa Will memiliki naluri bertempur yang telah diasah dengan pengalaman. Will memang bukan seorang penyihir, tapi dia 100% seorang pendekar pedang yang sangat berbakat. Sesampainya di ujung koridor, Iris membuka sebuah gerbang, di mana tanpa diduga di dalamnya terdapat 4 Magia Vendor yang duduk di singgasananya masing-masing. Mereka adalah Cariot Incindia Wiseman, Eleanor Jolf Alf, Vio Torzeus Rainbow, dan Elfaria Albi Selford. Disinilah terungkap kalau si Iris ini adalah seorang Watcher atau mata-mata Magia Vendor. Tugas utama Iris adalah memantau setiap pergerakan siswa Akademi Rigarden. Hingga saat ini, para Magia Vendor terus berusaha untuk menjaga stabilitas langit. Yang pasti dunia ini akan hancur jika penghalang langitnya bisa ditembus. Faktanya, para penjajah angkasa masih mengawasi dunia ini di balik langit. Sayangnya jumlah dan kekuatan para penyihir saat ini masih belum cukup untuk melawan para penjajah angkasa. Dibutuhkan banyak penyihir hebat untuk menyambut hari pertarungan.
Bagaimanapun juga, Magia Vendor tidak akan membiarkan langit hancur begitu saja, seperti cerita legenda buruk yang tersebar di masyarakat. Ketika Iris ditanya apakah ada orang yang berguna untuk membantu mempertahankan kondisi saat ini, jelas saja gadis itu menjawab dengan sangat yakin bahwa dia menemukan satu prospek yang cukup menarik, di mana saat menyisir akademi dia menemukan Will Selford yang begitu berpotensi. Oleh karena itulah Iris mengajukan Will untuk bekerja di menara ini. Tanpa pikir panjang, Karyot dan Eleanor langsung menolak usulan tersebut. Zio pun sedikit tertarik dengan Will, sementara Elvaria hanya tersenyum saja. Eleanor agak malas jika harus menambah bebannya mengurusi Will, sementara Zio malah mengejeknya karena berpikiran begitu sempit. Selama orang itu berguna, Zio akan merekrut siapapun bahkan jika itu adalah bangsa dwarf. Kedua Magia Finder itu pun mulai terpancing dan mengeluarkan aura sihir elemennya masing-masing. Untungnya Karyot segera menengahi perselisihan ini dan meminta keduanya agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sebentar lagi Festival Sihir Agung akan dimulai. Semuanya perlu menyaksikan kegiatan penting itu, baru kemudian boleh memberikan keputusan. Zio pun cukup setuju dengan gagasan itu. Tapi setelahnya dia langsung pergi meninggalkan rapat yang menurutnya sangat membosankan. Demikian juga dengan Eleanor dan Karyot yang pergi begitu saja tanpa kata-kata. Saat ini hanya Elvaria seorang saja yang masih bertahan di tempat ini. Dia pun menerima inti Frost Rex yang sebelumnya telah dikalahkan Will. Dengan penuh senyuman, Elvaria berjanji selalu menunggu kedatangan Will apapun yang terjadi. Dari 12.000 kredit yang ada di akademi, minimal para siswa wajib mengumpulkan 7.200 kredit untuk memasuki institut tinggi dan mengejar posisi Magia Vendor. Para siswa nampak mengikuti ujian melawan beberapa golem untuk sekedar menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Sion dan Colette pun dinyatakan lulus dalam ujian ini. Sayangnya Will masih belum bisa bersaing karena keterbatasan kemampuan. Hal inilah yang membuatnya kembali diremehkan oleh teman-temannya. Sesaat kemudian, seorang siswi yang bernama Lihana Ovenhouse nampak mengalahkan seekor golem dengan sihir petirnya. Demikian juga dengan Wigna Lindor yang bisa mengalahkan golem dengan sihir angin puyuh. Namun hal itu masih tidak seberapa, karena setelahnya muncul seorang lelaki yang mampu menghancurkan begitu banyak golem hanya dengan sekali ayunan tongkat. Dia adalah Julius Renborg dengan spesialisasi sihir es. Tidak mengherankan kalau Lihana, Wignall, dan Julius langsung dinyatakan lulus dalam ujian ini. Dengan penuh percaya diri, Julius menyatakan perang terhadap Lihana dan Wignall. Julius begitu yakin bisa mengalahkan Lihana dan Wignall dengan sihir rahasianya yang baru. Tentu saja Lihana dan Wignall menyambut tantangan tersebut dengan penuh keseriusan. Seketika saja ketika siswi tersebut menjadi bahan obrolan hangat di akademi, apalagi ketiganya memiliki nilai kredit yang cukup tinggi yaitu di atas 10.000. Will pun begitu depresi menyaksikan fakta ini. Dia pun terduduk lesu dan pasrah, apalagi jumlah kreditnya begitu jauh dari yang ditargetkan. Kondisi pun semakin runyam karena tahun ini merupakan tahun terakhirnya. Sedetik kemudian Julius lewat di depan Will. Dengan angkuhnya, pemuda itu meminta Will menyingkir sembari menghina ketidakmampuan Will dalam menggunakan teknik sihir. Ketika tengah makan siang, Colette nampak menceramahi Will. Dia juga meminta agar Will tampil memukau pada festival sihir agung yang sebentar lagi akan digelar. Walau Will cukup kaget, namun Colette memiliki alasan penting karena Will sangat tertinggal dalam ujian praktek sihir. Bagaimanapun juga, Will harus memiliki cukup kredit untuk naik ke institut tinggi. Will pun memahami dan tidak menyalahkan pernyataan Colette. Apalagi semua siswa sedang berusaha untuk membalik nasibnya melalui Festival Sihir Agung. Festival Sihir Agung merupakan sebuah acara besar Akademi Sihir Garden yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Festival ini berisi banyak kompetisi sihir dan kerap dimanfaatkan oleh para penyihir senior serta fraksi menara guna mencari akademia yang menjanjikan. Jelas saja hal ini sangat mempengaruhi jalan menuju institusi tinggi. Colette melanjutkan, di antara fraksi tersebut ada Torsius Vaske atau tongkat sihir Raja Petir. Kemudian Eleaf Kanan tongkat sihir Peri Agung, dilanjutkan Insidia Barham atau tongkat sihir Kaisar Api.
Serta yang terakhir adalah Albisvina atau tongkat sihir Ratu Es. Dengan absennya Mastriah Noah atau tongkat sihir Raja Cahaya, masih ada 4 fraksi magia vendor yang terus mengamati para siswa. Jika disukai oleh salah satu fraksi saja, maka orang itu bisa dipastikan memasuki menara. Selain itu, para Watcher dikabarkan selalu mengawasi festival sihir agung dan mereka akan membawa orang-orang yang berbakat ke menara. Will pun kurang mempercayai isu Watcher, di mana sebelumnya para mata-mata tersebut hanyalah salah satu dari 7 misteri Akademi Rigarden. Ditambah lagi, Will sendiri tidak memiliki bakat di bidang sihir yang bisa membuatnya direkrut ke dalam menara. Tapi dengan serius, Colette meyakini, jika Will mengikuti festival ini, maka dia tidak akan direndahkan lagi. Will pun berterima kasih dengan saran Colette, namun dia sudah tidak mau mengikuti festival sihir karena memiliki pengalaman buruk di masa lalu. Colette pun memahami bahwa festival kala itu merupakan festival paling buruk dalam sejarah yang diikuti oleh Will. Pun demikian, Colette tetap tidak menyerah pada Will. Meski tidak bisa naik ke institut tinggi, tapi Colette begitu yakin bahwa masih banyak jalan lain untuk menuju kesuksesan. Di dalam ruangan loker, tanpa diduga Colette menemukan sebuah pintu loker yang dipasangi penghalang dengan begitu rapi. Penghalang keberadaan dan suara itu pun berhasil dihancurkan berkat bantuan Kiki. Ternyata pintu loker tersebut merupakan tangga bawah tanah rahasia yang mengarah pada tempat perjudian. Beberapa siswa nampak berkumpul hanya sekedar bertaruh siapakah yang akan memenangkan festival sihir agung. Tentu saja nama Lihana, Wignall, dan Julius menjadi 3 urutan tertinggi yang hendak dipilih. Tanpa disangka, Will dan Colette malah bertemu dengan Sion. Will dan Sion pun sama-sama kaget. Sebenarnya Sion ingin memarahi Will karena berada di tempat ini. Namun Colette dengan tegas membela Will karena mereka hanya kebetulan saja lewat di tempat ini. Tentu saja Sion langsung terdiam. Namun karena ocehan kedua temannya yang sangat menyebalkan, Sion pun tersulut emosi dan marah-marah. Suara kerasnya pun menyebabkan semua orang terdiam sesaat. Walau Colette mengira kalau Sion sangat terganggu oleh keunggulan Lihana dan yang lainnya, namun dia tetap tenang serta yakin bisa mengalahkan mereka semua. Sion pun beralasan kalau dia tertinggal karena ujian tulisnya kurang memuaskan. Oleh karena itulah dia selalu berlatih agar tidak kalah dari Lihana, Wignall, ataupun Julius. Pemuda itu pun berlalu begitu saja walau dengan perasaan yang begitu dongkol. Pada malam harinya, tepatnya di bilangan Slamhat Street yang terletak di ujung Urbus Rigarden, terlihat banyak sekali dwarf yang tengah makan dan minum. Will sendiri bekerja di kedai Gina yang menyajikan menu khusus ayam dan kacang. Dia lantas menemui Pak Donan dan memberikan pesanan makanan untuk lelaki tersebut. Donan begitu salut pada Will, karena Will selalu giat bekerja mengantar koran di pagi hari serta belajar di akademi. Bahkan pemuda itu harus bekerja di kedai Gina pada malam harinya. Will pun tersenyum kecil sembari menjelaskan kalau itu semua adalah kondisi karena dia tidak bisa memenuhi syarat beasiswa. Bagaimanapun juga dia harus giat bekerja untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Pak Donan lantas membahas festival sihir agung, di mana dia berpendapat kalau Will seharusnya mengikuti kegiatan sepenting itu. Namun Will benar-benar tidak mau ikut, dan sebelum dia menjelaskan alasannya, Gina nampak marah-marah karena Will tidak bekerja dengan maksimal. Untungnya Rosti ikut datang membantu untuk mengurangi beban Will. Dia merasa senang karena bekerja tanpa sihir merupakan pengalaman yang luar biasa. Gina pun meminta Will untuk mencarikan karyawan baru, karena sebelumnya satu pegawainya telah mengundurkan diri. Tapi para dwarf justru meminta Gina tenang, karena Will adalah pemuda tangguh yang sanggup mengerjakan tugas 2 orang. Para dwarf sendiri begitu senang dan menganggap Will sebagai bagian dari keluarganya. Will sendiri mengakui kalau dia menyukai para dwarf termasuk Pak Donan. Para dwarf begitu lapang dada dan terampil. Tapi yang lebih penting dari itu semua, para dwarf mau menyambut Will apa adanya. Hal inilah yang membuat Will sangat menghormati para dwarf. Ketika tanpa sengaja Will menjatuhkan sebuah sendok, tanpa diduga Julius datang sambil menghina kedai milik Gina ini. Dengan muka kesal, Julius berkata kalau kedai ini begitu jorok. Tentu saja Gina dan Pak Donan langsung pasang muka serius. Setelah Will memungut sendok dari lantai,
Julius pun mengetahui kalau Will bekerja di tempat ini. Dia pun tertawa dan setelahnya kembali menghina Will dan kedai ini. Menurutnya ini adalah kesempurnaan, karena si nol besar Will telah bersanding dengan dwarf yang sangat hina. Pak Donan pun berdiri karena tidak terima dengan hinaan ini. Namun Julius malah semakin serius dan menekan Donan karena tidak tahu diri. Dia menegaskan bahwa dwarf adalah makhluk rendahan dari dunia lain. Para dwarf harus tahu diri, karena mereka bisa tinggal di tempat ini karena belas kasihan para penyihir. Faktanya, dunia dwarf telah lama hancur karena serangan penjajah angkasa. Itulah alasan utama yang menyebabkan dwarf pergi menuju dunia ini. Berbeda dengan elf, dwarf selalu saja dipandang rendah. Jika sampai ketahuan macam-macam dengan penyihir, maka semua dwarf akan menanggung kerugian yang sangat besar. Sihir adalah segalanya di dunia ini, dan diskriminasi terhadap para dwarf adalah hal yang biasa. Walau sangat kesal, tapi Pak Donan berusaha mengontrol diri dan tidak marah. Julius lantas meninggikan suaranya dan meminta pada kedai ini untuk segera menyajikan makanan dan minuman. Tapi setelah Rosti menyajikan menu makanan khas kedai ini, Julius dan kedua rekannya malah menghina dan mencela makanan tersebut. Disinilah Will melepaskan apronnya dan mendatangi meja Julius. Dengan sangat tegas, Will meminta agar Julius menarik kembali seluruh penghinaannya pada bangsa dwarf. Kacang para dwarf merupakan buah pengetahuan dan dedikasi yang ditubuhkan di tanah yang tandus. Keringat para dwarf adalah bukti nyata bahwa mereka telah bekerja keras di lingkungan yang sulit. Will lantas berkata bahwa itu bukanlah bahan olok-olokan semata. Jelas saja Gina dan Donan sangat tertegun mendengar pernyataan Will. Julius pun menilai kalau pernyataan Will ini merupakan kepedulian pada sesama kaum tanpa sihir. Dia lantas menendang hidangan di mejanya hingga mengenai baju Will. Ketika kedua teman Julius kembali menghina dengan kata-kata tidak terpujinya, disitulah Will langsung mencengkram dan membanting keduanya ke lantai hingga tidak sadarkan diri. Tanpa diduga minuman kedua pemuda itu terpental hingga mengotori baju Julius. Dan tentu saja hal ini benar-benar membuat Julius sangat amat marah. Sudah sangat lama sekali dia tidak mengalami penghinaan seperti ini. Seketika itu juga suasana di dalam kedai berubah menjadi area es yang begitu dingin. Tanpa basa-basi, Julius langsung menyerang Will dengan serbuan sihir esnya. Walau bisa menghindari 1-2 serangan, namun kondisi di dalam kedai benar-benar sangat kacau balau. Pada akhirnya Will terkena serangan es hingga menguncinya di sudut dinding. Pak Donan pun mengingatkan bahwa tindakan Julius sudah di luar batas. Sementara Rosti hanya terdiam menyaksikan kekacauan ini. Walau sudah tidak bisa bergerak, namun Will memandangi Julius dengan tatapan yang sangat tajam. Tidak adanya ketakutan dan keraguan di mata itu jelas sekali membuat Julius sangat terkejut. Hal inilah yang membuat Julius mengurungkan niatnya untuk membantai Will. Dia tidak akan pernah puas jika hanya membekukan Will. Dengan sangat serius, Julius meminta Will untuk mengikuti turnamen sihir agung dan dia akan mempermalukan Will di depan banyak orang. Dengan raut muka yang tidak kalah serius, Will langsung menghancurkan es yang membelenggunya. Dia lantas menggenggam tongkat sihir Julius dan mengiyakan tantangan ini. Di sini Rosti malah tersenyum. Dia sudah mengetahui kalau Will benar-benar sangat marah. Julius pun berkata, jika dia yang menang maka Will harus pergi dari akademi. Sementara Will menegaskan kalau dia yang menang, maka Julius harus meminta maaf pada Pak Donan beserta para dwarf yang dihinanya. Tidak terasa hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Bertempat di Stadion Urbus Rigarden yang tepatnya di dalam ruang tunggu peserta, Will dan Cole terlihat mempersiapkan diri dalam gelaran Festival Sihir Agung. Sementara itu di podium VIP, Bukaldron meresmikan pembukaan turnamen sihir yang begitu spesial ini. Suasana pun begitu riuh disertai dengan indahnya letupan kembang api sihir di langit. Di suatu sudut lokasi, para pencari talenta dari fraksi api benar-benar akan menganalisa setiap kegiatan festival. Demikian juga dengan fraksi yang lainnya, di mana tujuan mereka sama, yaitu menemukan bibit unggul akademia yang menjanjikan. Bahkan tidak hanya fraksi dari Menara,
Festival sihir ini juga begitu diminati oleh para penyihir dari luar menara. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan perebutan siswa akademi yang sangat bertalenta. Semuanya pun mengeluh-elukan nama Lihana, di mana gadis itu selalu menduduki peringkat atas. Kemenangan demi kemenangan selalu diraihnya. Terlebih lagi dia berhasil memecahkan rekor waktu terbaik. Lihana memenangkan balap langit 2 kali berturut-turut, dan ini menjadikannya yang terbaik dalam sejarah. Tidak heran jika dia memiliki sebutan sebagai Miss Perfect atau Nona Sempurna. Xion mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya untuk memenangkan perang mahkota. Xion sendiri begitu bersemangat, apalagi sebelum itu Colette telah meminta untuk bergabung masuk ke dalam timnya. Xion pun mengira kalau Colette telah mengakui kehebatannya daripada Will, dan ini merupakan hal yang sangat wajar, apalagi Will tidak mungkin bisa mengalahkannya dalam hal sihir. Tapi dia langsung marah besar ketika mendapati Will bersama Colette di dalam ruang tunggu peserta. Colette pun menjelaskan bahwa dia mengundang Xion untuk memasuki timnya, di mana syarat utama mengikuti perang mahkota adalah seluruh member tim memiliki kredit akumulasi sebesar 21.000. Parahnya, ternyata Colette mengajak Xion hanya agar Will bisa mengikuti festival ini. Jelas saja Xion langsung naik pitam dan tidak mengerti mengapa dia harus menjadi satu tim dengan Will. Tapi di sini Xion sungguh tidak menyangka, ternyata Will sama sekali tidak melihat keberadaannya. Will sendiri benar-benar serius ketika melihat sosok Julius yang menyeringai di belakang Xion. Nyatanya Will mengikuti turnamen ini hanya untuk menghadapi Julius saja. Jelas saja Xion tambah sangat marah karena Will telah mengabaikannya. Setelah memberikan penghinaan karena telah menolongnya di dalam dungeon, kini Will telah menjatuhkan harga diri Xion dengan mengacuhkannya. Kembali di stadion, di mana seorang komentator yang bernama Mike Mayus akan memimpin jalannya acara. Dia lantas memperkenalkan seorang bintang tamu di sebelahnya yang ternyata adalah Pak Edward. Mike lantas menjelaskan tentang lokasi perang, di mana para peserta akan melewati zona gunung berapi, zona rawa, zona tanah tandus, zona padang rumput, dan zona hutan. Semua zona tersebut diciptakan dengan mega sihir elf yang sangat luar biasa. Turnamen ini adalah kompetisi tim yang beranggotakan 3 orang. Setiap tim akan ditempatkan di luar zona dan saling berlomba untuk mencapai stadion. Untuk memenangkan turnamen ini, setiap tim harus berusaha mendapatkan mahkota yang ada di tengah stadion ini. Tentu saja banyak sekali rintangan dan juga perangkap yang telah disiapkan pada setiap zona. Setiap tim diperbolehkan melewati rute tercepat. Menghalangi tim lain juga diperbolehkan. Dengan kata lain, ini adalah kompetisi saling menyingkirkan antar tim atau Battle Royale. Pak Edward pun menambahkan bahwa setiap tim harus memaksimalkan kerjasama untuk mengatasi hal yang tidak terduga. Semuanya harus bergerak seperti di dalam dungeon. Mike kembali berkomentar, kalau tim 12 yang dipimpin oleh Wignall dan tim 9 yang diketuai oleh Julius merupakan tim-tim yang diunggulkan. Tapi di sini ada satu tim yang paling tidak diunggulkan, dan itu merupakan tim 6 di mana Will yang tidak bisa ilmu sihir malah bergabung dengan Xion yang dijago-jagokan menang. Jelas saja Will Selford kembali menjadi bahan ejekan seluruh penonton. Pak Warner pun tidak menyangka kalau Will nekat mengikuti festival sihir, padahal sebelumnya dia sudah meminta Will untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Tapi Will telah bertekad untuk memenangkan kompetisi ini. Dia juga sudah tidak peduli meski ditertawakan oleh banyak orang. Warner pun tidak habis pikir dan membiarkan Will melakukan apa yang diinginkannya. Kompetisi perang mahkota pun akhirnya dimulai. Seluruh tim pun berlari kencang menuju stadion. Namun di tengah jalan mereka semua dihadang oleh sekumpulan golem yang berdiri bagaikan tembok yang kokoh. Will pun berlari begitu kencang di depan timnya untuk melakukan perlawanan. Dengan bantuan sihir Colette, Will dapat mengeluarkan sebuah gauntlet di tangannya, di mana sarung tangan tersebut menyimpan energi sihir petir yang begitu besar. Hebatnya, hanya dengan sekali sikat barisan golem tersebut langsung amburadul tidak karuan. Fakta ini pun membuat para penonton begitu kaget dan sungguh tidak menyangka. Will pun dianggap tidak melanggar aturan karena dia menghantam musuh dengan sarung tangan dari sihir. Adegan pun berpindah pada Xion, di mana sebelumnya dia sangat frustasi karena ditolong oleh Will yang tidak bertalenta.
Oleh karena itulah Sion memaksakan diri berlatih mati-matian agar bisa menjadi sedikit lebih kuat. Namun dia semakin kesal karena Will berani mengabaikannya. Kembali pada tim 6 yang mulai memasuki zona tanah tandus. Ketika serbuan sihir batu datang menyerang, Will segera menghentakkan pukulannya ke tanah hingga memunculkan barrier tanah yang menghadang seluruh serangan musuh. Colette kembali merapalkan mantra dan melepaskan banyak sekali pedang di medan laga. Tanpa membuang waktu, Will segera mengambil pedang-pedang tersebut dan melemparkannya pada kotak sihir yang menghalanginya. Hebatnya, seluruh kotak sihir tersebut hancur berantakan hanya dalam waktu yang begitu singkat. Mike pun tidak mengerti. 2 zona rintangan telah berhasil dilalui tim 6 dengan sangat mudah. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada tim 6 yang dianggap tidak unggul ini? Pak Edward pun berkata kalau Will bisa bergerak cepat seperti penjelajah dungeon. Pemuda itu mengandalkan wawasan dan pengalaman untuk meningkatkan efisiensi dalam menerobos rintangan dengan cepat. Tim lain pun mulai kebingungan melihat kegilaan dari tim 6. Sayangnya beberapa dari mereka kurang waspada hingga berhasil dijatuhkan oleh tim yang lainnya. Walau banyak sekali rintangan, tapi tim 6 masih saja memimpin jalannya kompetisi. Fakta ini pun membuat Julius menjadi serius dalam bertindak. Pun demikian dia bersikap santai dan akan mengatasi masalah ini dengan caranya sendiri. Tim 6 pun pada akhirnya mencapai zona terakhir, yaitu zona hutan. Saat Will berlari di tengah jalan, tanpa diduga muncul banyak sekali jebakan berantai yang menyerang dari berbagai arah. Tapi sebelum perangkap itu aktif, Will segera menebas seluruh jebakan hingga mengubah arah serangannya. Alhasil, jebakan itu saling menembak dan menghancurkan diri masing-masing. Will dan timnya pun bisa bergerak bebas dan melanjutkan perjalanan. Berdasarkan aturan main perang mahkota, kemungkinan bentrok dengan tim lain akan meningkat di zona yang dekat dengan stadion. Oleh karena itulah zona hutan ini akan menjadi medan tempur yang sebenarnya. Will harus mendahului tim lain dan mencari titik penyergapan agar bisa menghadapi Julius di lokasi yang menguntungkan. Namun tanpa disangka, sebuah tembakan es tiba-tiba menerjang Will dengan begitu brutal. Untungnya serangan itu tidak kena, dan hanya merobek jubah Will saja. Jelas saja Will dan Colette begitu kaget setelah menyadari kalau serangan itu berasal dari Julius. Hal ini serasa sangat mustahil. Apalagi tim 6 sudah yakin kalau mereka tidak mungkin kalah dari peserta lainnya. Selain itu, Julius hanya sendirian tanpa dikawal oleh 2 rekannya. Julius pun melepaskan banyak sekali proyektil es hingga membuat Will sangat kerepotan. Will sendiri tidak ada pilihan selain melawan Julius di tempat ini. Namun seluruh sihir es Julius seketika meleleh begitu saja karena Sion nampak meledakkan kekuatan apinya. Pemuda itu merapalkan mantra yang panjang, dan setelahnya melemparkan serangan api super besar pada Will dan Julius. Menyadari ada yang tidak beres, Colette pun segera membuat barikade tanah untuk melindungi Will. Walau ledakan sihir Sion sangat luar biasa, untungnya Will masih selamat dan bertahan berkat bantuan Colette. Will pun agak bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sion terlihat maju dan meminta Julius menyingkir dari hadapannya. Selama festival ini berjalan, Sion memang hanya diam saja. Namun saat ini dia akan bergerak dan memaksa Will untuk melawannya. Jelas saja Will tidak mau karena ini bukanlah saat yang tepat untuk bertarung melawan Sion. Colette sendiri tidak bisa menghentikan duel tersebut karena Julius mulai menyerangnya. Will pun semakin khawatir dengan keadaan Colette. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena Sion terus saja menyerangnya. Ledakan api Sion pun menyebabkan pedang Will terhempas. Tapi Will kembali meminta Sion berhenti karena bertarung antar member adalah pilihan terburuk. Sion pun tidak peduli dengan ocehan Will, dan dia kembali memaksa Will untuk segera mengangkat pedangnya. Jelas saja Will tidak memiliki pilihan dan kembali mengangkat pedangnya. Kali ini keduanya benar-benar terlihat serius dan seakan-akan ingin menghancurkan satu sama lain. Ingatan Sion pun flashback ke masa lalu, di mana dia mengingat sosok Will Selford sebagai siswa akademi yang sangat menyedihkan. Kala itu Will dan Sion masih seorang bocah tahun pertama di akademi. Will sendiri dipandang sebelah mata dan sering dibully habis-habisan.
Keberadaan Will sungguh sangat mengganggu semua orang. Oleh karena itulah Sion berniat menjadikan Will sebagai bawahannya dengan sedikit memberikan bantuan supaya Will tidak terus-terusan menderita. Namun Will hanya diam saja dan malah mengabaikan Sion. Hal ini pun membuat Sion tidak terima dan langsung menghadang Will. Namun Will terlihat begitu serius dan meminta Sion menyingkir dari hadapannya. Jelas saja Sion agak terkejut melihat ekspresi Will tersebut. Walau cukup kesal, tapi Sion sadar kalau Will tidak menganggap semua orang sebagai gangguan. Sejak kejadian itu, Sion pun benar-benar sangat membenci Will. Serangan sihir api Sion membuat Will tidak memiliki kesempatan untuk bersembunyi. Dia terus menekan Will dengan berbagai variasi serangan sihir yang sangat merepotkan. Walau sanggup menghindari beberapa serangan, tapi Will pada akhirnya terjerat dan terhempas hebat. Tapi kondisi ini justru membuat Sion kesal. Apalagi Will masih belum juga serius dalam melawannya. Dia pun kembali meminta Will untuk maju dan menyerangnya. Namun Will tidak bisa melakukannya. Ditambah lagi saat ini mereka adalah rekan satu tim. Selain itu dia harus fokus mengalahkan Julius demi janjinya pada para dwarf. Tapi Sion tidak mau menerima alasan apapun. Jika Will tetap tidak mau melawannya, maka Sion akan benar-benar serius membakar Will sampai habis. Sementara itu di stadion, suasana begitu gaduh karena sebelumnya tim 6 bisa bergerak cepat tanpa ada kendala. Pertarungan antara Will dan Sion pun membuat semua orang benar-benar tidak habis pikir. Rosti pun hanya terdiam, sementara Pak Warner sudah menduga kalau akan terjadi hal seperti ini. Mike pun meminta pendapat Edward mengenai permasalahan ini. Dan sambil menyeringai, Pak Edward berkomentar bahwa apapun alasannya perpecahan tim itu tidak bisa diterima. Perang mahkota mewajibkan kerja sama tim, dan jika tim itu terpecah belah, maka para pencari talenta pasti akan mengurangi poin tim tersebut. Dan benar saja, para pencari talenta pun mulai meragukan Sion yang sebelumnya diunggulkan. Kembali lagi di medan laga, di mana Colette berlari sekuat tenaga untuk menghindari serbuan sihir es Julius. Gadis itu pun begitu kesal, karena sebenarnya dia ingin menghentikan duel Will dan Sion, serta dia tidak memiliki waktu untuk meladeni Julius. Saat Colette menghindari serangan Julius dengan barrier sihirnya, tanpa disangka sebuah portal jebakan aktif hingga meledakkan gadis tersebut. Sementara itu semua penonton begitu bingung melihat banyak sekali sosok Julius yang menghadang pergerakan tim yang lainnya. Parahnya, Julius mampu menumbangkan banyak tim lain hingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tapi itu tidak berlaku bagi tim 12, di mana Wignall mengalahkan Julius hanya dengan sekali serangan. Tanpa disangka sosok Julius di hadapan Wignall hanyalah potongan es saja. Dan hal ini membuat Wignall tersenyum sembari mengagumi senjata rahasia Julius tersebut. Fakta ini pun membuat Mike yang berada di stadion sangat kagum akan kehebatan penyihir elf yang bukan kaleng-kaleng. Kehebatan Wignall ini pun menjadi perhatian serius bagi dua ajudan dari fraksi elf. Mereka pun berencana melaporkan informasi ini pada Nona Eleanor. Beberapa rekan Sion pun tidak habis pikir mengapa Sion menghancurkan timnya sendiri. Mereka pun pesimis dan mulai berpikir kalau tim Wignall dan Julius yang akan jadi pemenangnya. Sebenarnya tim 6 sudah memiliki cukup potensi untuk menang. Sayangnya semua buyar karena Sion membuat gara-gara. Walau enggan mengakui kemampuan Will yang cukup mumpuni, tapi mereka masih berharap kalau Sion lah yang akan menang. Will pun tidak mengerti mengapa Sion begitu marah padanya. Will juga bertanya-tanya, mengapa setiap hari dia selalu diganggu dan dibully. Dia sungguh tidak mengerti, padahal dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Walau sudah memahami dirinya sendiri, tapi Will tidak berharap diakui oleh siapapun. Dia tidak mau egois apalagi berharap pada orang lain. Oleh sebab itulah Will selalu sendirian. Waktunya juga tidak banyak dan dia harus fokus pada tujuan utamanya, yaitu menyusul Elfaria. Saat itulah Will mengingat sosok Sion, yang mana pemuda itu selalu saja berusaha mendapatkan perhatiannya. Sion pun tidak berhenti menggempur Will dengan sihir api yang begitu membara. Puncaknya pemuda itu mengerahkan sihir elang api yang bertajuk Halcon Gardinas.
Serangan Guardian itu pun melesat ke arah Will dengan sangat cepat. Walau Will berhasil memotong sayapnya, tapi Halcon mampu beregenerasi dan kembali menyerang Will dengan semburan panasnya. Will pun menghindar, tapi dia terpaksa menyerap serangan sihir Sion dengan gauntletnya. Pada umumnya, Guardian digunakan sebagai pelindung saat merapalkan mantra. Tapi Sion berbeda. Dia mampu menggunakan Guardian tersebut sebagai penyerang sekaligus melontarkan serangan lain. Hal ini pun membuat Will mulai mencapai batasnya. Kejadian ini juga membuat Mike dan Pak Edward sangat tercengang. Edward sungguh tidak menyangka, dan dia mulai mengakui kemampuan Sion yang sudah melampaui level pelajar, serta mampu mengendalikan sihir serumit itu sendirian. Roach Holland yang merupakan pencari talenta dari fraksi api, nampak mulai bertanya-tanya mengenai sosok Sion Ulster. Walau tidak sehebat Lihana, Wignall, ataupun Julius, tapi para Watcher mengakui kalau Sion memang berpotensi. Roach pun nampak menandai Sion sebagai prospek yang memuaskan, dan dia akan melaporkan kehebatan pemuda tersebut pada Karyot Insindia Westman. Melihat Will yang tidak pernah menyerah, membuat Sion mulai mengakui kalau Will memang sudah semakin kuat. Dia pun memprovokasi Will untuk bertarung kembali, tapi Will masih bingung mengapa dia harus melakukan pertarungan tidak berguna seperti ini. Will pun menegaskan kalau dia tidak memiliki alasan untuk melawan Sion. Jelas saja Sion semakin naik pitam. Dia tidak mengerti mengapa Will tidak memiliki alasan bertarung melawannya. Padahal sebelumnya Sion sudah mengolok-olok dan membuat Will hidup sengsara. Di sini pun Will menegaskan kalau dia sebenarnya sangat membenci Sion hingga darahnya sampai mendidih. Will juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dia ingin membalas perbuatan Sion berkali-kali lipat. Tapi saat ini dia memiliki misi untuk mengalahkan Julius. Jadi karena alasan itulah Will tidak mau dan tidak ingin menanggapi Sion. Jawaban Will pun membuat Sion sangat kesal. Sejak dari dulu dia sudah muak dengan tingkah laku Will. Dia selalu jengkel melihat perjuangan Will meski tidak memiliki talenta dalam hal sihir. Dia pun bertanya mengapa Will selalu mengabaikan keberadaannya. Sion juga membentak dan meminta Will untuk melihat dirinya. Sion sungguh tidak peduli dengan omong kosong Will, karena saat ini juga dia ingin menghancurkan rekan setimnya itu. Pernyataan Sion pun membuat Will sangat kaget. Dia pun mengingat masa lalunya yang begitu kelam. Walau tidak ingin diakui oleh siapapun, tapi nyatanya Will ingin diakui oleh seseorang. Jadi karena Sion sudah mengakuinya sebagai saingan, maka Will memiliki tanggung jawab untuk menghadapi Sion dengan segenap kekuatannya. Sion pun kembali mempersiapkan elang apinya. Sementara Will berpikir keras menghadapi amarah Sion karena pendekatan biasa tidak akan mungkin menang melawan Guardian. Will pun berencana melakukan serangan balik yang cepat sembari mengimbangi tempo pengaktifan sihir Sion. Parahnya, Sion mengerahkan Halcon disertai dengan sihir api pemusnah dalam skala besar. Tapi Will tidak punya pilihan selain menyerang. Dia sudah mengetahui arah lintasan serangan Sion dan terus menerjang tanpa memperdulikan sihir pemusnah. Sion pun begitu kaget, apalagi Will sengaja melakukan hal itu demi menghancurkan inti dari Halcon Gardinas. Dalam sekejap mata, Will berhasil menebas inti Guardian milik Sion hingga elang api tersebut meledak hebat. Tanpa membuang waktu, Will segera berlari kencang untuk membantai Sion. Sion pun tidak mau mengalah dan kembali meledakkan sisa-sisa kekuatannya. Tapi sebelum benturan hebat itu terjadi, Colette tiba-tiba muncul dan menghentikan pertarungan dengan mengaktifkan barrier batu yang begitu kuat. Jelas saja baik Will dan Sion sangat terkejut dengan kejadian yang begitu mendadak ini. Colette pun marah besar sambil menceramahi Will dan Sion. Namun gadis itu meminta Will untuk segera pergi agar bisa mengejar Julius. Sementara dia akan mengurus Sion karena pemuda itulah yang memulai gara-gara duluan. Tentu saja Will berterima kasih pada Colette, dan dia meminta maaf pada Sion serta berjanji untuk bertarung di lain waktu. Mike pun berkomentar bahwa setelah melalui banyak sekali rintangan, pada akhirnya ada satu tim yang berhasil memasuki stadion. Dan ternyata itu adalah tim 9 yang diketuai oleh Julius Rainbow. Mike pun berkata
Dikarenakan tidak ada tim lain yang menghadapi tim 9, maka perebutan mahkota jadi akan sangat mudah. Namun sedetik kemudian seluruh audiens dibuat begitu kaget dikarenakan Will melompat tinggi dan mendarat di belakang tim Julius sambil menenteng pedangnya. Will pun dengan tegas menantang Julius untuk bertarung habis-habisan. Sambil menyeringai dan meremehkan, jelas saja kali ini Julius benar-benar akan menghancurkan Will.